Profesor Beleguk M. Rizal Fadila. Ketika Megawati mendapat gelar Profesor Honoris Causa, publik meramaikan karena di samping meragukan kualifikasi, juga dianggap meruntuhkan wibawa akademik guru besar. Kekuasaan dapat membeli gelar. Bambang Susetio juga sibuk ajukan profesor loncat jabatan, padahal ia baru lektor. Ternyata S2-nya lebih dulu dari S1. Jangan-jangan besok anugerah diberikan kepada Insinyur Joko Widodo. Nah, Profesor Honoris Causa, Doktor Honoris Causa, Insinyur Honoris Causa Joko Mulyono, MA, Master abal-abal. Kekuasaan dan kekayaan membeli gelar menjadi fenomena buruk negeri ini. Kasihan para dosen yang berdedikasi tapi tidak punya kekuasaan dan kekayaan, begitu mudah untuk disalib oleh para politisi atau pengusaha. Dunia akademik diacak-acak oleh para kapitalis. Tapi maklum juga sih, Menteri Pendidikannya juga cuma pakar ojek online. Pokoknya kurikulum merdekalah, semau gue aja, kata Nadiem. Ada juga profesor yang memang jenjang akademiknya benar, tetapi lagi-lagi terjebak soal beli-belian kekuasaan dan kekayaan. Guru besar seperti ini mengganti tema budak belian dulu. Guru besar bermental budak, tikus berdasi dan berbarkod harga, atau berjas dasi tetapi dasinya terbuat dari tambang yang melilit leher. Profesor Dr. Haji Jimli Asidik, SH.MH, adalah guru besar kontroversial, khususnya terkait Gibran bin Jokowi. Akibatnya muncul panggilan atau gelar-gelar nyinyiran atau sindiran. Sekurang-kurangnya ada 3 predikat nyinyir yang bisa membuat sedikit nyengir, yaitu pertama, Profesor ambigu, tidak konsisten dalam pendirian, khususnya saat mengadili hakim MK terkait putusan nomor 90. MK yang diketuai Jimli memecat Usman dari jabatan ketua MK, tapi tidak menjalankan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 17. Akibatnya putusan MK banci. Kedua, Profesor Fufu Fafa, ini atas ucapannya bahwa kasus Fufu Fafa harus dilupakan, rendah demokrasi, kampungan, dan adu domba. Nampaknya sense of morality Jimli rendah sekali. Di saat publik butuh transparansi, justru Jimli menutup. Sikap inkonsistensi ditampilkan, kemudian ternyata yakin Fufu Fafa adalah milik Gibran. Ketiga, Profesor Beleguk, gambaran dari guru besar bidang hukum yang menyimpangkan hukum. Ungkapan jika hakim PT UN mengabulkan gugatan pembatalan pelantikan Gibran, maka hakim dapat ditangkap. Itu pandangan Beleguk atau bodoh. Jimli merepresentasi kepentingan siapa sehingga harus melakukan intimidasi atau ancaman. Ketika keluarga Jokowi terusik, Jimli pasang badan. Citra sebagai pakar hukum digunakan sebagai tameng, tapi publik sudah cerdas dan paham akan posisi Jimli Asidik saat ini yang tidak sidik lagi dalam menjaga marwah kepakarannya. Tampaknya ia sudah kecemplung di kolam yang banyak kataknya. Berulang-ulang membaca Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ternyata tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyatakan bahwa hakim dapat ditangkap jika konten putusannya salah, termasuk hakim MK. Dari mana Jimli dapat dalil hukum? Jika sampai akhir hayatnya ia tidak melakukan koreksi atas pandangannya, maka Jimli Asidik memang Profesor Beleguk. Lengkap sudah predikat yang melekat. Profesor ambigu, Profesor Fufu Fafa, dan Profesor Beleguk. Tidak terima? Hayu kita debat.